Bapa kami, Tuhan yang bersemayam di sorga, kami datang kepadamu untuk mengucapkan puji syukur dan sembah, karena hanya Engkau yang patut kami sembah dan puji. Begitu besar berkat dan kasih sayang-Mu yang sudah menyelamatkan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Di tengah-tengah banyaknya pencobaan tantangan kehidupan, tetapi Engkau tetap mempertahankan iman dalam kehidupan kami, dan kami mendapatkan kekuatan sampai saat ini. Amin. Tuhan, malam yang indah ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk saling menguatkan, saling meneguhkan dalam iman yang Tuhan sudah karuniakan. Dan kami akan belajar tentang saudara sepupu sehubungan dengan iman dan juga firman mereka. Sekiranya kami bermohon kepadamu, berkatilah kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan yang kami pelajari, Bible yang kami miliki, meneguhkan iman kami, dan sementara kami belajar tentang orang lain, Al-Quran yang pedoman umat-umat sepupu, kami juga memahami untuk membagikan kebenaran kami yang Tuhan telah karuniakan. Amin. Berikan petunjuk hikmat akal budi malam hari ini, khususnya urapi hamba-Mu, Bapak Tigor Panggabean, yang akan menyampaikan pelajaran indah yang ke-190 ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang mengaruniakan kepadanya iman yang kokoh, semangat pelayanan, dan biarlah berkat Tuhan melimpah kepadanya. Begitu juga dengan sahabat kami Bapak Iman Selahi. Dan kami semua yang sudah hadir, Tuhan urapi, untuk kami boleh berbagi pengalaman dan kesaksian untuk saling menguatkan. Seluruh rangkaian kegiatan ini termasuk signal kami mohonkan semua berjalan dengan baik ya Bapa. Karuniakan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami yang mengikuti kegiatan ini. Kami doakan juga teman-teman kami yang mereka rindu tapi berhalangan, dan biarlah malam hari ini boleh kami bersama-sama bertemu di ruang Zoom ini untuk saling menguatkan bersama-sama. Belajar, diteguhkan, dan percaya kepadamu. Terimalah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, Tuhan Selalu Pimpin Aku, yang dibawakan oleh The Seven Singers. Memuaskan Yesus,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengkajian firman dan Islamologi pada malam hari ini berjudul Kembali ke Islam. Benarkah Islam anti kekristenan? Atau mengapa Muslim membenci Kristen? Sebuah ulasan dari sudut pandang sejarah dan Al-Quran akan kita nikmati pada malam ini. Untuk selengkapnya, mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Ustadz Tigor untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Kang Ustadz. Baik, terima kasih dan selamat malam untuk teman-teman semua. Saya berbicara di sini bukan karena ahli ya, hanya ingin berbagi dan sambil berlatih ya. Jadi saya mulai tertarik berbagi mengenai Islamologi ini setelah saya melihat Ucok di masa COVID ya. Tadinya saya dikasih Zoom, nggak pernah saya buka ya, tapi lama-lama saya buka juga. Saya ikuti, saya diam, kemudian lama-lama berkomentar ya. Dan saya lihat rupanya pengetahuan yang kita miliki selama ini, kalau didiamkan, sayang sekali ya. Jadi karena saya hidup di lingkungan Muslim, jadi bagi saya kehidupan beragama itu tidak ada masalah. Bahkan saya sendiri yang bisa menasihati mereka menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Jadi dalam kesempatan ini saya mencoba berbagi bagaimana hubungan antara Kristen dan Muslim ya. Karena kadang-kadang banyak kita Kristen berpandangan negatif ya. Sebenarnya sama saja. Sama kita dengan Advent dengan Kristen lainnya ya. Kalau kita baca dari Roh Nubuat, ada sedikit kutipan ya, kalau nggak salah 2 kutipan mengenai Muhammad ya. Dan dikatakan Muhammad itu bukan merupakan suatu ancaman, tapi mereka perlu diinjili karena mereka tidak memahami mengenai Isa Al-Masih. Justru ancaman yang terbesar itu datang dari Kristen sendiri. Nah, di sini saya mencoba berbagi apa yang saya pahami ya mengenai masalah Islam Kristen ya. Benarkah Islam anti Kristen? Saya akan bagi slide. Untuk memahami dengan benar, kita harus memahami sejarah ya. Jadi kita juga perlu membaca Al-Quran sebagaimana kita memahami Alkitab. Tapi sering
seseorang itu menafsirkan hanya dengan satu ayat aja, berdasarkan pemikiran sendiri. Nah, seharusnya kita menafsirkan satu ayat itu berdasarkan sejarahnya atau mengapa ayat itu turun. Jadi hal ini pun terjadi pada umat Islam dan Kristen ya. Kalau umat Kristen kita tahu seperti masalah haram yang umat Advent yakini bahwa itu masih berlaku. Tapi bagi Kristen mayoritas itu tidak berlaku. Ya, karena penafsiran berdasarkan 1-2 ayat ya. Jadi demikian juga dengan Al-Quran. Kita tidak boleh menafsirkan segala sesuatu itu berdasarkan ayat yang tertulis saja. Baik, saya coba akan memulai dengan kondisi Islam ya. Sebelum Islam hadir, jadi wilayahnya gurun dan gersang ya, itu di daerah Mekah. Kalau di daerah Madinah itu lebih subur. Masanya adalah masa kekacauan atau masa jahiliyah, di mana setiap suku memiliki kekuasaan dan aturan masing-masing. Budayanya budaya perang suku. Dan saat itu kalau lahir bayi wanita adalah kesialan ya. Jadi banyak hal-hal negatif yang menjadi kebiasaan di masa jahiliyah ya. Agamanya Yahudi, Nasrani, Majusi atau Zoroaster, juga paganisme ya. Kondisi dunia pada saat Islam belum ada ya, itu perang 7 abad antara Persia dan Romawi. Kemudian masa kegelapan di Eropa. Jadi itu 1000 tahun ya, atau 10 abad. Jadi Kristen pada saat itu prakteknya sebenarnya tidak jauh dengan kekafiran ya. Dampak dari perang 7 abad, kekaisaran lumpuh ya, masing-masing ya. Itu sebabnya kenapa Islam dengan mudah berkembang cepat, dapat mengalahkan 2 negara yang besar ya, karena mereka memang sudah kelelahan berperang. Jadi demikianlah muncul kekuatan Islam hingga berakhirnya perang terpanjang sepanjang sejarah ya, Romawi melawan Persia. Apa yang dilakukan Muhammad? Jadi Muhammad pada saat itu memurnikan akidah atau ajaran tauhid. Jadi meninggalkan berhala ya. Memuliakan akhlak. Jadi budayanya dirubah. Kemudian membebaskan kaum tertindas. Walaupun perbudakan masih terjadi ya. Hingga cukup lama ya. Kalau tidak salah perbudakan di Arab itu dihapuskan pada tahun 1940-an. Setelah mendapat tekanan dari Amerika ya. Kemudian Muhammad membangun budaya yang beradab ya. Jadi budaya jahiliyah yang masing-masing memiliki peraturan sekarang disatukan dengan nilai-nilai Islam ya, budaya Islam. Nah, sekarang kita masuk ke Yerusalem. Karena pokok permasalahan ini ada di sini ya. Jadi kita sudah tahu ceritanya. Jadi 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompei Romawi menguasai Yerusalem ya. Kemudian di sana diwakilkan oleh raja-raja lokal ya.
Jadi Roma tidak terjun langsung. Tapi pada 6 Masehi, Yerusalem langsung di bawah kontrol Romawi ya, secara langsung. Kemudian 66 Masehi terjadi pemberontakan. Jadi Israel melawan Romawi. Dan ini yang menyebabkan Yerusalem dihancurkan ya. Jadi nubuatan Yesus digenapi ya. Jadi tidak ada bangunan yang berdiri di Yerusalem. Kemudian tahun 135 Masehi ya, Hadrianus ini kaisar dari Romawi membangun Yerusalem. Ini terjadi setelah pemberontakan Simon Bar Kokhba ya. Jadi Simon Bar Kokhba berhasil mengalahkan tentara Romawi dan membentuk pemerintahan ya. Dia ini seorang Mesias yang diurapi oleh para rabi Yahudi ya. Tapi sesudah dikalahkan oleh Hadrianus, Bar Kokhba dibunuh, demikian juga para rabi. Dan orang Yahudi diusir ya. Dan tanah Yehuda itu diganti menjadi Palestina. Syria Palestina. Itu menjadi kota terlarang bagi Yahudi dan penduduknya adalah penduduk yang didatangkan oleh orang Roma. Jadi dari jajahan mereka dipindahkan ke Yerusalem ya. Dan orang Israel itu diusir. Jadi Yerusalem menjadi kota terlarang bagi umat Yahudi ya. Baru tahun 636 Masehi Islam muncul ya dan menguasai Yerusalem dengan mudahnya. Luar biasa ya. Baru muncul udah bisa menguasai. Jadi banyak diberkati. Kita lihat pusat pemerintahan Islam dari awal ya. Jadi pertama di Madinah ya. Jadi ini tempat kenabian dari Muhammad ya. Di Madinah pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Ini disebut Khulafaur Rasyidin. Ini orang-orang yang dekat dengan Nabi ya. Tapi di sini pun terjadi konflik ya. Kemudian pindah ke Damaskus. Ini pada abad ke-6, ke-7. Ini kekhalifahan Umayyah. Kemudian pindah ke Baghdad. Ini masa kekhalifahan Abbasiyah. Dari sini Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan ya pada masa keemasannya. Tapi nanti ini dihancurkan oleh pasukan Mongol. Kemudian ada di Kairo. Jadi kekhalifahan Fatimiyah. Jadi ada dua kekhalifahan yang ada, jadi Fatimiyah dan Umayyah ya. Abbasiyah. Dan yang di Kairo ini pun kemudian nanti diakhiri oleh babi. Maaf, tolong di mute. Oleh Salahuddin ya, Al-Ayyubi, dan dia mendirikan kekhalifahan Ayyubiyah. Ini Salahuddin ini termasuk jagoan perang ya. Nanti di perang salib dia mengalahkan tentara salib
beberapa kali. Kemudian ada juga di Istanbul ya nantinya ya. Ini disebut Kekhalifahan Utsmaniyah. Ini termasuk pemerintahan yang cukup lama ya, 6 abad. Baik, kita lihat bagaimana perkembangan Kekhalifahan Utsmaniyah ya. Ini di Turki ya. Disebut juga Kekhalifahan Ottoman. 6 abad berkuasa, Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara ya. Nah, pada tahun 1916, Husain bin Ali, ini Habib ya, keturunan ke-37, mendirikan kerajaan Hejaz. Ini didukung oleh Inggris. Karena ada ketidakcocokan antara Ottoman dengan Husain bin Ali ya. Karena mereka menggunakan organisasi militer yang cukup keras dari pihak Ottoman. Juni 1917 ya, 1 tahun berdiri, kerajaan Hijaz langsung menyerang Ottoman ya, dibantu pasukan Inggris. Ingat ya, Inggris itu identik dengan Kristen. Dan Ottoman menyerah. Kerajaan Hejaz berpisah dari Ottoman, jadi berdiri sendiri. Tapi tetap dijajah Inggris. Jadi Ottoman ini ikut dalam Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, tapi masuk kelompok yang kalah. Jadi dia dikuasai Inggris, dan hasil perjanjian Surpes, ternyata kerajaan Hijaz tidak dimerdekakan ya, sesuai dengan harapannya. Jadi ada perpecahan antara Hijaz dengan Inggris ya. Dan Inggris memiliki sekutu baru ya, yaitu keluarga Saud, yang di kemudian hari nanti menjadi Saudi Arabia. Ini menarik ceritanya ya. 1923 Ottoman dibubarkan ya. Jadi kekhalifahan dibubarkan. Siapa yang membubarkan? Oleh seorang yang bernama Mustafa Kemal Pasha. Dia dikenal sebagai Mustafa Kemal Atatürk atau Bapak Turki ya. Jadi dia ini melakukan revolusi, merubah Al-Quran menjadi bahasa Turki, azan bahasa Turki. Akibatnya dia dibenci oleh Muslim konservatif di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat tanggalnya, 1923, Saudi menyerang kerajaan Hijaz ya, didukung Inggris. Ada kabar lain bahwa Mustafa Kemal Pasha pun didukung oleh Inggris ya. Jadi mengapa dia bisa menyingkirkan penguasa Ottoman pada saat itu ya. Saudi menyerang kerajaan Hijaz, didukung Inggris, dan mendirikan kerajaan Arab Saudi. Jadi ini difilmkan ya, Lawrence de Arabica. Ini film kolosal, luar biasa. Bagaimana seorang tentara berpangkat kolonel menyamar menjadi seorang arkeologi. Dan dia tinggal di gurun bertahun-tahun. Jadi bersama kaum Wahabi. Jadi disinilah latar belakang berdirinya Arab Saudi. Nah, Arab Saudi sebenarnya dibenci oleh negara Arab lainnya.
tapi mereka diberi perlindungan oleh Inggris dan kemudian USA ya di kemudian hari setelah Perang Dunia Kedua. Saya nggak dapat angka setorannya, tahunannya ini lumayan besar ya, jutaan US dollar. Nah, kita sekarang ke Perang Salib. Perang Salib ke-1 ya. Jadi ingat, 636 itu Umar bin Khattab menguasai Yerusalem. Bukan dari pihak Kristen, tapi dari Romawi. Jadi berapa tahun kemudian ya? 300 tahun kemudian. Pihak Roma melakukan propaganda untuk merebut Yerusalem. Dan ini juga membantu Romawi Timur ya, karena Romawi itu terbagi dua ya, yang Ortodoks dan Romawi Katolik yang Barat ya. Jadi Romawi Timur merasa terdesak oleh Seljuk Turki yang Islam, jadi meminta bantuan kepada Roma. Dan mereka berhasil menguasai Yerusalem ya. Jadi selama 33 tahun. Dan Perang Salib ini berjalan 200 tahun ya. Luar biasa. Perang Salib kedua. Ini melibatkan Katolik juga, jadi Kekaisaran Romawi, Raja Jerman, Raja Prancis, kaum Muslim berhasil mengambil alih Yerusalem ya. Seperti yang saya bilangkan tadi, Salahuddin Ayyubi ya, jadi ahli perangnya. Kemudian Perang Salib ketiga, ini melibatkan Inggris ya, dan tetap Roma Katolik masuk ya. Kemenangan tetap dipegang oleh tentara Muslim ya. Perang Salib keempat juga demikian. Nah, Perang Salib yang keempat ini cukup kontroversial ya, cukup unik. Karena saat mereka mendarat di Konstantinopel, mereka menjarah. Justru saat itu Konstantinopel dikuasai oleh Bizantium ya, jadi Romawi Timur. Nah, itu dijarah karena ada provokasi ya. Jadi ada kepentingan pribadi dari raja-raja Kristen yang berebut kekuasaan ya. Jadi Perang Salib keempat menunjukkan bahwa faktor politik dan keserakahan manusia menggantikan tujuan suci dari agama ya. Perang Salib kelima ya. Ini melibatkan Paus Innocentius ketiga. Kemudian Hongaria, Austria menyerang Kairo, ini Mesir ya. Jadi target mereka menyerang Mesir sebagai pintu masuk ke Yerusalem. Tapi ini mereka kalah karena banjir Sungai Nil. Jadi kelihatannya pasukan Muslim ini diberkati Tuhan ya. Jadi bencana alam berpihak kepada pasukan Muslim. Nah, Perang Salib ke-6 ini melibatkan Kaisar Romawi Suci, Fredrik kedua ya. Tapi dia konflik dengan kepausan. Karena pada Perang Salib kelima dia tidak bergabung. Nah, yang luar biasa, Yerusalem dapat dikuasai dengan diplomasi. Jadi orang Kristen diperbolehkan masuk Yerusalem, Nazaret dan Bethlehem ya. Ini dikuasai oleh Fredrik kedua. Tapi pihak Roman Katolik tidak suka ya.
Jadi kemudian 10 berapa tahun kemudian ya, 19 tahun kemudian, Perang Salib ke-7 ya. Jadi Raja Louis ke-9 menyerang Mesir. Tapi dikalahkan oleh Sultan Abuyah ya. Nah pada saat ini, saat mereka menyerang, ini Frederick II meninggalkan Yerusalem ya. Jadi akhirnya Yerusalem dikuasai oleh pasukan Muslim ya. Nah Perang Salib ke-8, Raja Louis ke-9 baru nyampe di Tunisia, terkena wabah penyakit ya, langsung meninggal. Jadi nggak ada hasilnya ya. Kemudian Perang Salib ke-9, tidak lama kemudian Raja Edward dari Inggris ya menyerang ya, tapi ini dikalahkan juga. Jadi kalau kita lihat bahwa Inggris mulai terlibat itu pada posisi-posisi terakhir ya. Semenjak itu tidak ada lagi penyerangan untuk merebut Yerusalem ya, sesudah penyerangan itu. Nah, sekarang kita melihat perkembangan selanjutnya ya. Perang Dunia ke-1, Inggris sebagai pemenang, dia mendapat mandat atas Palestina. Jadi Turki dan sekitarnya itu dikuasai oleh Inggris. Sebagian Afrika oleh Prancis. Nah, pada 2 November 1917, Inggris menerbitkan Deklarasi Balfour. Ini Perdana Menterinya ya, mendukung pendirian rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Jadi dari sinilah Zionisme terbentuk ya, secara organisasi. Pada tahun 47, PBB menyetujui resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina ya. Jadi menjadi 2 negara, Arab dan Yahudi, diawasi oleh internasional. Namun 1 tahun kemudian, tidak lama, Israel memerdekakan sendiri ya, sebelum mandat Inggris resmi berakhir. Jadi emang sudah dirancang oleh Inggris. Terjadilah perang Arab-Israel ya, sesudah negara Israel berdiri, langsung negara-negara Arab menyerang ya. Tapi Israel dengan senjata yang canggih dibantu Inggris dan Amerika dapat memenangkan ya, bahkan memperluas wilayahnya ya, melebihi luas yang diusulkan PBB. Nah, pendirian Israel ini menyebabkan pengungsian besar-besaran warga Palestina ya. Jadi dari tahun 48 itu mereka sudah terusir ya. Dan ini dikenal sebagai Nakba bahasa Arab atau sebuah bencana. Dan ini berkelanjutan ya dengan berbagai perang. Dan terakhir itu 7 Oktober Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan operasi militer Israel di Gaza. Jadi krisis kemanusiaan terbesar yang pernah ada di Palestina ya hingga sekarang. Nah kalau kita lihat ada krisis Suez, perang 6 hari, perang Yom Kippur, perang Lebanon, perang terkini ya, ini rata-rata dimenangkan oleh Israel ya. Jadi demikianlah kondisi antara Arab dan Israel. Dan yang mendukung itu adalah negara Barat yang mayoritas Kristen.
Jadi kita bisa bayangkan ya, bahwa sejarah-sejarah terlihat bahwa pihak Barat itu ingin menguasai Timur Tengah ya, ingin menguasai Yerusalem. Kita lihat ya, udah berapa kali usaha tapi gagal. Karena memang jaraknya jauh dan perang saat itu tidak menggunakan teknologi ya. Jadi pihak Arab bisa bertahan atau pihak Islam bisa selalu menang. Jadi dari perang salib selama 2 abad itu dimenangkan oleh Islam ya. Nah sekarang mengenai Islam ya, jadi Islam itu dikatakan sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi agama yang menjadi rahmat bagi semua umat. Kasih. Ini didasarkan pada surat Al-Anbiya 107. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Jadi Islam itu menjadi rahmat. Dan kalau kita lihat awal-awal pergerakannya itu mereka sangat membela orang-orang yang lemah. Makanya mereka cepat mendapatkan umat-umat yang masuk Islam ya. Kemudian di Al-Ahzab 21. Sungguh pada diri Rasul Allah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi umat muslim pun emang diajarkan untuk selalu ingat Allah ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi dan itu dilakukan yaitu jika mereka menjadi rahmat bagi seluruh alam, jadi termasuk manusia dan lingkungannya ya. Nah, bagaimana pandangan Quran tentang membunuh atau pembunuhan ya? Tadi sudah dijelaskan Islam adalah agama rahmatan lil alamin ya. Nah, tapi ada perintah pembunuhan ya. Hadis Rasulullah ya, dikatakan seorang muslim itu adalah yang menyelamatkan muslim lain dari perkataan dan dari perbuatan tangannya. Jadi setiap muslim itu bersaudara. Kemudian kita lihat ayat lain ya, kalau kita masuk ke Piagam Madinah. Jadi setelah Muhammad hijrah ke Mekah, di Mekah mereka bertemu dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani ya. Jadi penyembah berhala tidak banyak di Mekah ya, di Madinah. Jadi agar tidak terjadi konflik beragama di antara umat Kristen, umat Yahudi, dan agama lainnya, maka Muhammad membuat suatu maklumat yang disebut Piagam Madinah. Ini tahun 622 Masehi ya. Dokumen yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang multi budaya. Prinsip-prinsipnya berlaku untuk semua non-muslim, termasuk muslim ya. Piagam ini tidak secara spesifik menyebut Nasrani yang tinggal di Mekah pada waktu itu. Tetapi prinsip-prinsip umum itu menjamin hak-hak mereka ya, menjamin hak-hak muslim. Jadi isi daripada dokumen itu berisi kebebasan beragama, jadi tanpa paksaan, kebersamaan hak dan kewajiban, jadi non-muslim dan muslim memiliki hak yang sama. Dan mereka tidak melakukan pengkhianatan ya. Jadi demi keutuhan kehidupan di Madinah. Memberikan jaminan keamanan ya setiap kelompok. Dan diminta untuk membahu
bahu-membahu jika ada serangan dari pihak luar. Demikian juga toleransi dan keadilan ya yang harus dijaga. Jadi ini dituliskan di dalam Piagam Madinah. Walaupun Piagam Madinah ini sampai sekarang tidak ada aslinya ya. Jadi ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Tapi kalau kita lihat ajaran Islam di awal, yaitu agama rahmatan lil alamin, jadi ini sesuatu yang wajar dilakukan oleh Muhammad pada masa itu untuk membangun tatanan budaya yang baik ya antar suku dan golongan. Oh, ini terulang. Nah, salah satu hadis Muslim mengatakan terkait pembunuhan ya, pada hari pembalasan, aku sendirilah yang akan bertindak sebagai penghujat kepada seorang yang menindas seseorang berada di bawah perlindungan Islam. Kepada setiap orang yang membebankan beban finansial maupun sosial yang sangat berat kepada orang lindungan tersebut. Jadi Muhammad sendiri akan bertindak sebagai penghujat jika ada umat Islam yang menjolimi ya non-Muslim yang di bawah perlindungan. Jadi ini Muslim yang ada, non-Muslim yang ada di Madinah ya, yang ada di dalam piagam Madinah tersebut. Dikatakan juga, barang siapa yang menyakiti atau membunuh kafir muahad atau kafir zimmi, ini umat kafir atau non-Muslim yang berdampingan hidupnya. Jadi orang kafir di Madinah, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Jadi mereka yang menyakiti non-Muslim di Madinah tidak masuk ke dalam surga ya. Dan dikatakan juga oleh Muhammad dalam hadisnya ya, ini saat dia melakukan haji wada ya. Jadi sebelum dia meninggal, dia berwasiat untuk berbuat baik kepada kaum kafir di Madinah ya. Jadi kaum kafir di lingkungan Islam. Dan nanti di lingkungan Mekah juga, karena nanti Mekah dikuasai ya. Ini haji wada ini setelah Mekah dikuasai ya. Jadi Islam agama sempurna itu terkait dengan kegiatan haji. Kalau dulu nggak bisa melakukan haji, ibadah haji, setelah Mekah dikuasai, ibadah dikuasai, barulah dilakukan haji. Jadi ini haji pertama Nabi Muhammad ya. Lalu kemudian dia meninggal. Ini dalam Quran dikatakan, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi umat Islam boleh berperang jika diperangi. Tapi kalau memerangi pun tidak boleh melebihi batas. Jadi jangan mendidas. Nah ini yang terjadi salah ya, seperti Hamas memerangi Yahudi Israel secara tiba-tiba ya. Tapi ini pun menjadi pro kontra ya. Karena masing-masing punya versi atau tafsirnya sendiri. Demikian juga waktu Mekah dikuasai oleh Islam ya. Jadi mereka tidak dibasmi. Mereka dibiarkan. Jadi mereka bebas mau masuk Islam atau tidak ya. Demikian juga dalam ayat selanjutnya, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih keji dari pembunuhan.
Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, perangilah. Pergilah, perangilah mereka. Jadi ini berperang untuk memerangi ya, jadi melawan kembali. Nah ini pun suka diambil oleh kaum Hamas. Jadi usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu ya. Jadi mereka berharap Israel itu diusir gitu. Jadi tafsirnya bisa beda-beda. Kalau hanya ngambil satu ayat ya. Sedangkan ayat yang tadi mengatakan Islam harus menjadi rahmatan. Ini juga dikatakan jangan membunuh ya. Yang diharamkan ya. Kecuali dengan alasan yang benar. Al-Maidah juga dikatakan, barang siapa membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuatan kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya. Jadi di sini ditekankan sekali bahwa membunuh itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi Islam itu sebenarnya nggak mengajarkan pembunuhan yang brutal ya. Jadi harus ada alasan-alasan yang beralasan lah. Jadi ayat-ayat lain juga mengatakan yang serupa ya. Jadi boleh berperang jika mereka diperangi atau teraniaya. Ini di Al-Hajj 39 ya. Nah ini rangkuman dari alasan membunuh ya. Bagi umat Islam, boleh membunuh ketika diperangi ya. Kemudian membunuh atau berperang dengan alasan yang benar. Nah ini pun bisa bias ya. Jadi harus membaca seluruh ayat-ayatnya dengan menyeluruh ya. Nah Muhammad sendiri pernah memerintahkan membunuh seorang Yahudi. Karena kenapa? Dia selalu menyebarkan fitnah dan menghina Nabi ya. Jadi karena dibiarkan terus makin merajalela, akhirnya disuruh untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf ya. Dan dia pun dibunuh. Jadi alasannya karena terlalu sering menghina ya. Jadi ada batasnya juga. Muhammad melarang membunuh cicak ya, unik juga ya. Jadi bahkan cicak pun jangan dibunuh. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, jika umat Islam tidak mau sholat, setelah dipanggil, tidak mau melakukan juga, itu boleh dibunuh. Jadi lebih baik dibunuh, karena toh nantinya akan mati juga. Tapi dia tidak dalam keadaan kafir, masih menjadi muslim yang tidak taat. Jadi itu layak dibunuh ya. Jadi mazhab Syafi'i dan Maliki ya. Di kita ada juga ini mazhab Syafi'i. Ahli sihir dan santet ya. Jika terbukti mempraktekkan ya. Jadi tukang santet ya. Ini juga dikatakan barang siapa membenci Islam tidak boleh dipaksa memeluk Islam ya. Jadi pada dasarnya masuk Islam itu kerelaan ya. Tapi pada prakteknya ada pada masa-masa khalifah tertentu itu dipaksa ya. Jadi tidak semuanya. Jadi sama seperti Kristen juga. Jadi masuk Kristen ada pemaksaan juga ya di masa-masa kegelapan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kondisi Islam dengan Kristen. Jadi pada dasarnya Islam itu tidak
membesar-besarkan untuk membunuh ya non Islam. Karena pada dasarnya agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama yang menjadi berkah bagi semua, bagi manusia dan bagi lingkungannya. Namun karena kepentingan kelompok, jadi ada saja ayat-ayat tertentu dipelintirkan ya. Dan biasanya kepentingan kelompok itu lebih vokal dan lebih pintar. Itu sebabnya, makanya kenapa perselisihan itu semakin meruncing ya. Karena yang memiliki kepentingan pribadi bukan yang benar. Mereka lebih bunyi, lebih bersuara. Sama seperti masa di Eropa ya, ketika Protestan bangkit dan berkuasa, kampung Katolik diserang ya. Jadi terjadi permusuhan. Jadi bukan ajaran Alkitab yang dijalankan. Jadi demikian juga dalam Islam. Jadi banyak ayat-ayat yang diplesetkan ya. Jadi perintah membunuh itu ada, tapi ada alasannya. Hanya karena sejarah yang konflik yang begitu panjang antara Islam dan Kristen, akhirnya itu tertanamkan di dalam pikiran orang-orang Islam ya, sehingga mereka bertindak suka membenci Kristen ya. Tapi sebenarnya dari ajaran Al-Quran itu tidak demikian ya. Istri Muhammad pun adalah seorang Kristen, Khadijah ya. Bahkan Islam pun awal-awal muncul itu dianggap Kristen, tapi setelah berkembang menjadi Islam ya. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Jadi kita masuk ke diskusi selanjutnya. Saya serahkan kepada Saudara Iman. Baik, terima kasih Pak Tigor atas pencerahannya pada malam ini. Lagu, Man. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan yang berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga oleh Angel Tambunan. Sorry, saya salah nih. Kita ganti lagunya ya. Oke, silakan. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon
violence fills the land. Still some people doubt he'll never come again. But the word of God is true. He'll redeem his chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Redemption draweth nigh. Amin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan terhadap pencerahan yang baru saja disampaikan Bapak Tigor Panggabean, atau ada pertanyaan, dipersilakan. Benarkah Islam membenci benarkah Islam anti kekristenan? Kalau kita dengar tadi pemaparan yang disampaikan Pak Tigor, bahwa memang Islam itu cinta damai, ya. Tapi saya ingin bertanya langsung kepada teman-teman yang kental persahabatannya dengan saudara-saudara Muslim, atau mungkin kalau ada yang Muslim di tengah-tengah kita di sini, boleh. Saya mau bertanya apa adanya. Apa betul pertanyaan ini? Benarkah Islam anti kekristenan? Pertanyaan ini mungkin saja muncul di benak banyak orang Kristen. Misalnya pengalaman saya, waktu saya kecil, saya merasa sahabat-sahabat Muslim saya tuh baik-baik sekali. Tetangga banyak yang Muslim. Tetapi akhir-akhir ini, ya, paling tidak sekitar 20-30 tahun terakhir ini, kita membaca berita ada konflik di Poso, ada konflik di Ambon, sehingga memunculkan pertanyaan seperti pada seminar pada malam ini. Benarkah Islam anti kekristenan atau bagaimana? Gitu. Saya ada lihat Mas Fahar di sini, boleh kasih tanggapan terhadap pertanyaan saya itu, Mas Fahar, sebelum dijawab oleh Pak Tigor, kalau boleh.
kalau berkenan. Sorry Wan, pertanyaan yang mana tadi? Pertanyaan saya, ya, terutama benar. Jadi kan kalau Pak Tigor udah bilang agama Islam adalah agama yang cinta damai. Tapi pada kenyataannya, ya, itu bisa kita rasakan. Terutama saya, waktu saya masih kecil, saya bisa merasakan tuh ada kedamaian. Tapi 20-30 tahun terakhir dari hidup saya sekarang ini, saya melihat tidak ada kedamaian, adanya perang. Di mana perangnya? Di Poso, di Ambon, gereja-gereja dilarang dibangun. Seakan-akan membantah pernyataan bahwa seakan-akan mendukung pernyataan seakan membantah keterangan Pak Tigor tadi bahwa Islam cinta damai. Oke. Jadi sama Islam dengan Kristen ya. Jadi mayoritas tuh salah tafsir. Minoritas tuh ada umat Islam yang pola pemikirannya kalau membangun gereja itu harus dibantu, nggak perlu izin. Kayak Buya Syakur, lalu ada siapa lupa itu, viral juga itunya, pembicaranya. Harus dibantu katanya. Jadi memang ya tidak lepas dari sejarah ya, karena kebencian itu muncul ditanamkan dari nenek moyang ya. Misalkan kayak penjajah Belanda, mereka Kristen. Pada dasarnya mereka pun nggak mempraktekkan Kristen, ada juga yang mempraktekkan Kristen. Jadi hal-hal itu menimbulkan kebencian ya, seperti perang Imam Bonjol, perang Diponegoro, itu melibatkan ulama-ulama Muslim dan dapat dikatakan aliran keras ya. Jadi itu sebabnya tertanam dalam hati mereka kebencian kepada Kristen yang identik dengan penjajah. Tapi Artinya, ya tidak semua. Artinya sebenarnya ini hanya masalah politik, bukan masalah agama. Kan nggak diajarkan di dalam agama Islam maupun dalam agama Kristen untuk membenci sesamanya manusia. Tapi ketika udah bicara politik, bicara kekuasaan, baru di situ kelihatannya bermain kebencian. Jadi, itu. Saya bisa tambahkan ya. Jadi kebencian itu tumbuh, ada masalah pribadi ya, yang akhirnya tertanam secara tidak sadar dalam otak bawah sadarnya. Contoh aja di grup tadi ya, ada yang memposting memakai Yesaya 21 Yesaya 29 mengenai nubuatan Mekah. Saya baca isinya lain. Dan videonya itu sangat menghina. Seakan-akan Mekah itu tempat iblis. Nah, hal-hal yang kayak begini, harusnya seorang Kristen itu udah bisa menyaring. Apa bagus itu disebarkan, apa baik untuk Kristen sendiri. Nah, itu kadang-kadang tertanam tidak sadar ya. Jadi kita tidak cek, recheck. Makanya umat Islam katakan selalu tabayun. Itu saya sangat senang ya. Jadi kalau ada suatu kabar, pastikan dulu kebenarannya. Jadi unik jadinya. Jadi ajaran-ajaran yang ada di Quran, di Alkitab itu, kalau diambil sepotong-sepotong, itu pasti bisa menyesatkan. Kayak Israel sekarang kan,
dia pakai buku Musa, mata ganti mata. Tapi dia sekarang ambil matanya ribuan. Itu Netanyahu yang bilang tuh. Jadi ya begitulah. Jadi kebencian kita akhirnya menggelapkan kita membaca kebenaran yang ada dalam kitab. Gitu, Iman. Oke, terima kasih Pak Tigor. Itu ada tuh pertanyaan di chatroom. Nah, dicek belum ya? Eh, pertanyaan dari Ustadz Panggabean kah? Bagaimana bisa disebut rahmatan lil alamin bila di Quran sendiri banyak ayat untuk memerangi non-Islam dan keluar dari Islam harus dibunuh. Nah ini Malah katanya halal darahnya, katanya gitu. itu Bener gak sih? ditambah-tambah halal darahnya itu. Hah? Iya, Cuma ada yang bilang ditambah-tambahin. begitu. Dia didramatisir. Jadi gini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menafsirkan satu ayat, kita harus memahami kondisi saat ayat itu turun. Jadi kondisi saat itu ada kondisi jahiliyah, kondisi saat berperang. Makanya yang keluar dari Islam harus dibunuh. Karena dia merusak persatuan dan bisa memecah belah gitu. Sedangkan Islam saat itu masih baru tumbuh. Ini seperti di masa Musa, ketika memerangi satu suku, kemudian harusnya semua dibunuh kan, termasuk binatangnya. Tapi akhirnya ada yang bawa binatangnya, ada yang mengawini, akhirnya 3.000 suku orang Israel dibunuh oleh suku siapa yang menjadi imam itu? Ya itulah di kisah Musa ya. Kelihatannya kejam, tapi itulah perintahnya pada saat itu. Harus dibunuh. Jadi yang membunuh itu suku Lewi. Jadi 3.000 orang Israel setelah menumpas suku tertentu, orang kafir, 3.000 dibunuh oleh suku Lewi. Jadi kita harus melihat konten saat itu ya. Jadi kita harus berpikir, jangan berpikir pola pikir modern. Saat kita memahami Quran atau Alkitab, kita harus memahami kondisi saat itu. Jadi kondisi yang peradabannya itu masih kacau lah dikatakan. Jadi beda dengan peradaban sekarang. Nah, tapi ayat ini masih dilakukan oleh umat Muslim ya, khususnya di Afghanistan, di daerah-daerah terpencil. Jadi kalau keluar dari Islam dibunuh. Bahkan di Arab juga itu kalau keluar dari menikah dengan orang Kristen dibunuh. Jadi mereka pun suka salah tafsir. Bagaimana pendapat Pak Ucok Panggabean sendiri atas pertanyaan sendiri itu? Saya bertanya, Ya, bukan siapa tahu punya jawaban. Biasanya guru punya pertanyaan tapi punya jawaban juga. Kalau guru kan ini kan apa antara klaim dengan fakta itu yang saya pertanyakan. Klaimnya rahmatan lil alamin, tapi faktanya itu yang saya pertanyakan aja begitu bagaimana? Kalau itu kan pertanyaan saya juga. itu makanya jadi maksudnya ada
apa namanya, kalau rahmatan lil alamin itu kan kasihilah musuhmu, itu rahmatan lil alamin. Bukan bantailah musuhmu, kasihilah musuhmu. Gitu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu mah normal, normatif lah. Kita Hmm. harus kita bisa mengasihi orang yang nggak mengasihi kita, bukannya memerangi atau membunuh. Tuh, itu maksud saya. Harusnya kalau rahmatan lil alamin itu Jadi jawabnya gimana nih? ya enggak, saya bertanya aja, jawabnya ya terserah masing-masing aja. Artinya Menyimpulkan, dibawa kepada diri sendiri lah. Karena iya, di orang Kristen juga yang namanya Yesus Kristus itu Tuhannya orang Kristen mengatakan kasihilah musuhmu, tapi kan ketika Kristen menjadi mayoritas di negara tertentu di mana Muslim jadi minoritas ditekan-tekan juga ya. itu kan oknum, bukan ajaran, ya beda. Oknum sama ajaran. Jangan jangan menjadikan kelakuan orang Kristen menjadi standar atau kelakuan orang Islam. Bukan, kita kelakuan orang Islam, kelakuan orang Kristen tuh sama aja. Ini ajarannya yang kita perhatiin, ajarannya itu loh, perbuatan umatnya bukan. Iya, artinya kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan, maka kalau ada pembantaian, itu masalah oknum bukan ajaran kan gitu. Walaupun di Al-Quran diceritakan seperti itu, sama di Alkitab juga. Enggak, kalau saya menganggap itu ajaran orang Islam, kan perangilah. Kan itu ajaran. Pada saat itu, tapi apakah saat ini masih begitu? Oh iyalah, itu buktinya makanya orang di mana-mana itu di negara-negara Islam tak boleh pindah agama segala macam gitu ya. Itu Seperti sekarang di Sudan. Seperti sekarang di Sudan. Ya makanya jadi sama saat Protestan baru bangkit dan Katolik ya. Jadi mereka itu saling bunuh. Kalau kita baca ceritanya luar biasa. Jadi Islam pun demikian ya. Jadi banyak dari ahli agama itu menafsirkan secara salah. Bahkan sampai saat ini mengenai Islam agama sempurna, mengenai surga yang penuh bidadari, itu perumpamaan. Tapi mayoritas mempercayai itu bidadari, kehidupan di surga. Padahal ayatnya jelas. Tidak ada yang tahu nikmat yang ada di surga. Itu ada ayatnya, ada hadisnya. Dan sesuai dengan ayat Alkitab. Tapi mereka tertutup ya. Lebih menarik baca bidadari. Dia tidak melihat surga itu diumpamakan bagaikan dua sungai yang mengalir. Karena di Arab susah sungai. Di mana mereka banyak berbidadari. Jadi perumpamaannya nggak dibaca. Luar biasa kan? Jadi itulah perlunya hati-hati membaca Alkitab juga Al-Quran. Jangan kita menafsirkan untuk pemikiran kita aja. Tapi kita harus melihat kondisi saat itu ayat itu turun. Jadi kita memahami. Jangan kayak Kristen soal mimpinya Petrus. Akhirnya sekarang halal semua. Jadi sama kayak orang Islam sama Kristen. Jadi mereka memahami ayat dengan tidak benar jadinya. Jadi kalau secara ringkas, singkat, jelas, tepat, padat, bagaimana Pak Tigor akan menjawab pertanyaannya Pak Ucok ini? Bagaimana bisa disebut rahmatan lil alamin bila di Quran sendiri banyak ayat untuk memerangi non-Islam dan keluar dari Islam harus dibunuh? Iya, karena itu kondisi saat itu. Kondisi saat itu. Mengharuskan demikian ya. Jadi ada kisah, yaitu perang Uhud ya. Jadi pasukan Muhammad menang dari pasukan Quraisy. Mereka memanah dari atas bukit. Tapi mereka melihat kemah-kemah ditinggalkan, pemanah-pemanah pada turun untuk menjarah. Akhirnya
pasukan Quraisy serang balik. Dan di situ kalah ya, di perang Uhud itu kalah pasukan Islam. Dan Muhammad keningnya pecah, berdarah. Bahkan salah satu pamannya dadanya dibelah, mati ya. Dan di situ dibilang supaya mengutuk orang-orang Quraisy. Tapi jawab Muhammad apa? Aku datang bukan untuk seorang pengutuk, tapi aku datang untuk menjadi juru dakwah. Jadi dari sikap itu menunjukkan bagaimana bahwa dia tuh rahmatan gitu, nggak sembarang kutuk. Jadi kita harus lihat konteks sejarahnya juga ya. Jadi kalau saya lihat banyak penyimpangan-penyimpangan di Islam karena salah tafsir. Sama dengan Quran. Kalau kita lihat banyak umat Islam yang tidak memihak pada pemikiran tersebut dan mereka biasa minoritas. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Muhammad sendiri bahwa hanya sedikit yang selamat. Jadi dari 73 hanya satu yang selamat. Jadi itu sudah dinubuatkan. Baik, terima kasih Pak Tigor. Artinya ayat-ayat yang di dalam Quran yang menyatakan memerangi non-Islam adalah dalam konteks sejarah pada saat itu. Dan Pak Ucok Panggabean tadi mengatakan pertanyaannya itu silahkan direnungkan saja bagi masing-masing kita, ya. Nah, tapi ada pertanyaan selanjutnya nih yang kena untuk situasi kita saat ini, masing-masing kita yang hidup pada saat ini. Selain dari faktor sejarah yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira adakah pemicu-pemicu lain yang membuat sepupu kita orang Islam tampaknya, pakai tanda kutip, tampaknya membenci dan memusuhi orang Kristen? Artinya di sini siapa ini namanya nih yang bertanya? Bapak Marvel ya. Bertanya ada perasaan gitu loh, perasaan kok kayaknya saudara sepupu ini membenci orang Kristen. Jadi kira-kira ada faktor apa nih yang menjadi pemicu? Faktor agama yang salah tafsir. Faktor ada agama juga salah faktor tafsir. Sosial. Jadi umumnya minoritas itu lebih maju. Sama kayak kita membenci orang Cina. Dari kecil secara tidak sadar kita diajar untuk membenci Cina karena mereka lebih maju. Setelah besar kita sadar, lah kenapa kita membenci Cina? Mereka rajin kerja. Jadi sama dengan umat Islam ya, kesenjangan sosial itu menjadi salah satu kebencian. Kalau kita, dan kebenaran, umat Islamnya mayoritas. Padahal banyak juga Islam yang kaya. Tapi misalkan kayak contoh kebaktian di kampung mana itu di daerah Jampang Kulon. Itu diserbu, dibubarkan. Sebenarnya bukan masalah agama, masalah sosial. Kurang ada pendekatan. Saya ingat gereja Bintaro ya, yang di gedung pertemuan. Itu nggak ada izin kebaktian. Ketika Pak Sibuya minta izin kepada seorang tokoh Muslim di sana, dibilang oleh tokoh Muslim itu bangun aja, katanya. Tapi tolonglah kerjakan orang-orang sini sebagian, katanya. Akhirnya tukang parkirnya, keamanan, pakai orang situ. Dan dari pihak gereja menganjurkan kepada jemaat, kalau parkir jangan ngasih 1.000, 2.000, kasihlah 5.000 atau 20.000 agar mereka senang. Jadi ini bagian dari penginjilan. Kehadiran kita itu menjadi berkat. Jangan gedung tinggi-tinggi,
tapi lingkungannya nggak diperhatikan. Jadi itu salah satu untuk mengurangi kesenjangan sosial ya. Jadi kita harus ada perhatian kepada lingkungan sekitar juga. Makanya kenapa dibubarkan itu karena nggak ada perhatian. Dan biasanya siapa ke aktivitasnya? Biasanya orang-orang timur sama orang-orang Sumatera. Coba perhatikan. Pasti kalau ada kasus itu kalau nggak Manado, Flores, Batak. Kalau kebaktian orang Sunda nggak terlalu berani gitu. Jadi kulo nuwun. Kalau orang Batak, orang Manado, orang Flores, mereka ini berani mati. Jadi kadang-kadang kasar gitu. Harusnya ada pendekatan ya. Pendekatan kepada lingkungan, ada pembagian sembako, atau ketemu RT RW-nya. Jangan hanya mau ada kegiatan retreat, baru mengadakan pendekatan. Jadi itu salah satu ya. Jadi masalah sosial juga menjadi masalah ya. Oke, jadi ada dua faktor ya, faktor salah tafsir, faktor sosial yang yang artinya pendekatan terhadap masyarakat setempat. Atau mungkin Pak Marvel ada tanggapan sendiri? Boleh punya pengalaman? Silakan Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau dari pengalaman, kebetulan sekarang saya pelayanan di Timur Tengah dan bergaul dengan mereka, dengan saudara-saudara sepupu. Lalu ada beberapa kondisi saya temui bahwa sebagai orang Kristen kami di sini mayoritas sangat menghormati. Tapi ada beberapa kasus mereka terang-terangan bilang seperti yang dijelaskan tadi bagaimana proses benci itu. Makanya saya bertanya kira-kira faktor apa selain dari yang telah dijelaskan tadi. Nah, kalau bilang status sosial, itu tepat, sangat tepat karena kebanyakan status sosial orang-orang di sini sudah berbeda dengan orang mayoritas pada umumnya. Kalau bilang itu. Terima kasih penjelasan. Terima kasih Pak Marvel. Boleh ada tanggapan lain atau pertanyaan lain? Dipersilakan. Boleh saya Mas Iman? Silakan Pak. Teman-teman selamat malam. Jadi sebenarnya Islam itu baik ya niatnya. Dia membenci Kristen itu baik. Karena apa? Mereka mau Kristen masuk jadi Islam. Karena pemahaman mereka Islam itu masuk neraka. Jadi mereka nggak mau orang Kristen itu masuk neraka. Makanya diajak masuk Islam. Cuma caranya kadang-kadang tidak sabar, pengen cepat. Jadi motivasi baik. Bukan berarti itu baik, itu motivasinya baik mereka tuh ya. Jadi bukan karena apa-apa, karena mereka tuh over pede bahwa yang masuk surga tuh Islam aja. Kasihan orang Kristen ini masuk neraka, makanya harus diislamkan. Itu biar biar masuk surga bareng-bareng mereka. Itu pikir mereka. Sorry saya potong. Apa yakin Pak Ustadz Ucok yakin bahwa mereka pengen begitu motivasinya memerangi Betul orang lah. yang Saya bukan kan puluhan Islam? tahun, saya kan hidup dengan Islam dari kecil. Saya diajak jadi Islam dari kecil ya sama orang Islam karena lingkungan saya Islam. Betul begitu. Mereka tuh menganggap kita tuh kan sesat, kafir. Kalau sesat kafir masuk neraka. Nah agar tak masuk neraka makanya ayo jadi Islam gitu loh motivasinya. Oh, lihat di YouTube tuh. Jadi saya bukan menduga-duga ini saya pikir bisa dipertanggungjawabkan. Jadi makanya kita nggak boleh jahat sama Islam. Karena motivasinya bagus. Sama seperti Rasul Paulus membunuh orang Kristen di abad pertama. Motivasinya bagus. Karena Kristen dianggap sempalan Yahudi. Gitu loh.
Ya, jadi makanya kita nggak boleh membalas orang Islam dengan kejahatan, nggak boleh. Mereka bagus motivasinya, makanya kita jawab dengan cara kebaikan juga, dengan cinta dong. Bahwa kita ini bukan kafir, bukan orang sesat, gitu loh. Gitu Mas Iman. Tapi kalau saya balik bertanya nih, Nah, kalau saya jadi orang keras, mengkristenkan orang Islam secara perang, motivasi saya baik supaya mereka masuk surga juga. Gimana tuh jawabnya? ya memang itu faktanya. Tapi kan itu salah. Memang boleh maksa, Tuhan aja nggak maksa. Tuhan aja tidak memaksa orang mau masuk surga, masuk neraka nggak dipaksa. Semuanya pilihan bebas. Ah, iya benar kan? Kenapa kita manusia kok mau maksa? Maka dakwah itu nggak boleh maksa. Entah agama apapun nggak boleh maksa dakwah itu. Iya, setuju tuh. Iya itu. Artinya salah tafsir lah, betul yang kata Pak Tigor Panggabean tadi. Baik. Jadi yang dikatakan Ucok itu benar, tapi ya itu salah tafsir juga. Ada ayat di Al-Quran juga yang mengatakan bahwa yang masuk surga itu bukan umat Muslim juga, orang Kristen, orang Nabi apa? Saya lupa istilahnya. Sabiin. Jadi jika mereka berkelakuan menurut imannya, dia masuk surga. Tapi sebagian berpandangan itu kaum Nasrani di masa itu, bukan sekarang. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi tafsir masing-masing. Iya, masalah Nah, tafsir. kenapa demikian ya? Kenapa umat demikian militan? Ini saya kasih tahu masalahnya. Jadi dalam Islam itu tidak dianjurkan membaca Quran sendiri. Makanya 70% penduduk Indonesia buta Quran. Nggak pernah membaca. Makanya saya kalau diskusi sama tetangga-tetangga, sama teman tukang bajai, mereka bingung. Oh, saya udah kayak ustadz. Ini pintu saya terbuka. Saya tinggal di kos-kosan nih. Mereka dengar saya ngomong. Saya nggak takut. Jadi dalam Islam, sama kayak Katolik, tidak dianjurkan untuk membaca Quran. Bahkan dilarang ya. Karena kenapa? Nanti takut ini sama setan. Yakin Pak Tigor bahwa tidak dianjurkan baca Quran? Masa sih? Ini saya baca ya. Saya punya buku pintar. Jadi di dalam handphone saya, seperti saya susah sampaikan, saya bikin summary ya. Jadi membaca Quran coba. Jadi ada hadisnya, ada juga ininya apa ajarannya, kitab-kitabnya ya. Jadi orang yang membaca Quran sendirian itu nanti dipimpin setan. Iya, artinya kan harus ada pembimbing, bener dong. Dan pembimbing itu yang harus memiliki pembimbing. Kalau di kita kan kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus, udah. Kalau mereka harus ada orang yang membimbing. Jadi anak kecil nggak boleh baca. Bahaya. Jadi nanti menciptakan tafsir yang berbeda. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh para ulama. Makanya pemikirannya itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang kayak begitu. Saya belum ketemu, nanti saya bagi di grup deh. Jadi ada hadisnya itu. Jadi kalau berguru itu harus kepada orang yang pernah berguru. Akhirnya dogma itu turun-temurun. Karena ajarannya sama. Jadi udah pakai kacamata kuda. Gitu ya.
Itu ada pertanyaan di chat Yang mana nih? yang paling bawah. Oh, itu pertanyaan untuk ditujukan ke Pak Ucok. Tapi Nggak apa-apa, ada permohonan, boleh bagi kita bahas materinya nanti aja. katanya ya. Sir Ucok, apa perbedaan ajaran Kristen sama Islam? Perbedaan antara ajaran Kristen dan Islam? Kalau jawaban saya, pertama, rajin-rajinlah mengikuti acara ini setiap sekali 2 minggu. Nanti dapat satu-satu. Tapi secara ringkas, silakan Pak Ucok. Ya beda banget lah, masa nggak bisa membedakan. Apa beda ajaran Kristen sama Islam? Beda lah ya. Ya beda aja, dalam segala hal beda lah. Ya, tunjukinlah beberapa hal gitu loh. Pasti Yang beda. menonjol, Pasti ada beda. dari Makanya kita puaskan dulu jawaban dengan memberikan jawaban. enggak, ini yang Ada banyak, menonjol, silakan 2 atau 3 kan gitu. yang menonjol dari ajaran Kristen itu adalah kasih. Kasihilah sesamamu, walaupun sesama itu musuh, itu menonjol ajaran Kristen. Tidak ada ajaran dari agama lain tentang kasih ini ya, tidak ada. Kalau di Islam yang menonjol itu kan taat, ketaatannya, taat itu menonjol, ya. Pokoknya taat aja, gitu. Tidak Satu. paham, iya. Tapi ya banyak. Kalau yang intinya soal keselamatan, beda. Keselamatan tentang makna kasih. Oh banyak lah kalau perbedaan mah ya. Kalau Iya. sama ya bukan Islam dan Kristen dong, sama-sama Kristen, sama-sama Islam ini mah. Kalau perbedaan mah banyak, terutama soal Ya. keselamatan lah. Keselamatan ya. Keselamatan gini, tujuan orang beragama itu kan mencari keselamatan. Nah, cara mencapai keselamatan itu bagaimana ini beda. Yang membedakan Kristen dengan agama-agama lain, bukan cuma dengan Islam aja. Ya. Kristen itu selamat itu karena kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Tapi ini ada syarat dan ketentuan, bukan Tuhan asal ngasih doang. Ada syarat dan ketentuan. Jadi bukan karena amal baik, amal jariah, amal soleh, amal ibadah. Kalau Islam itu kan secara umum kan selamat harus ada amal baik, amal jariah, amal soleh, amal ibadahnya, gitu loh. Kalau kita enggak. Jadi kalau di Kristen, amal baik, amal soleh, amal ibadah itu bukti orang yang sudah diselamatkan. Bukan agar mencari selamat, bukan. Apa bukti saudara sudah menerima juru selamat? Saudara akan berbuat baik. Saudara rajin ibadah, begitu-begitu loh. Jadi bukan rajin ibadah untuk dapat keselamatan, bukan. Jadi perbuatan baik, amal-amal itu semua adalah akibat, bukan sebab. Begitu, itu bedanya. Dan masih banyak yang lain lagi lah. Banyak. Intinya, hadirilah acara persaudaraan umat Allah sekali 2 minggu. Atau mungkin ada pertanyaan tersembunyi dari saudara Oppo ini. Mungkin ada pertanyaan tersembunyi atau bagaimana? Silakan, Mas Oppo. Oh, tidak ada. Berarti masih Mudah-mudahan sudah jelas lah ya. Tapi kalau belum jelas, datang lagi 2 minggu lagi. Jadi kalau saya bisa sampaikan ya, perbedaan yang paling mendasar ya, yaitu mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Nabi. Jadi ini disinggung oleh Ellen G. White ya. Jadi dikatakan, jadi hanya ada satu yang ditulis Ellen G. White mengenai Islam ya. Di dalam Missionary September 1892. Sang Juru Selamat telah berfirman, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Tetapi murka Allah tetap ada padanya. Ia berkata lagi, dan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mohamedanisme memiliki pengikut di banyak negeri, dan para pendukungnya menyangkal keilahian Kristus. Akankah iman ini disebarkan?
dan para pembela kebenaran gagal menunjukkan semangat yang kuat untuk menggulingkan kesalahan dan mengajar manusia tentang pra-eksistensi satu-satunya juru selamat dunia. Oh, betapa kita membutuhkan orang yang akan menyelidiki dan mempercayai firman Allah, yang akan memperkenalkan Yesus kepada dunia dengan kodrat ilahi dan manusianya, menyatakan dengan kuasa dan dengan demonstrasi roh bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Oh, betapa kita membutuhkan orang percaya yang sekarang akan memperkenalkan Kristus dalam kehidupan dan karakter yang akan meninggikannya di hadapan dunia sebagai cahaya kemuliaan Bapa, menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi itu tulisan Nyonya White ya tentang Islam, hanya ada satu ya. Jadi luar biasa. Jadi tugas kita itu adalah menyampaikan Isa sebagai keilahiannya. Itu yang menjadi dasar perbedaan Islam sama Kristen ya, yang sangat menyolok. Ya, terima kasih Pak Tigor. Ada pertanyaan lagi atau keterangan lain? Ini saya tambahkan lagi ya. Tadi Hmm. bagus yang Mas Tigor udah katakan, memang itu betul, itu sesuai Alkitab. Jadi Nyonya White juga ambil dari Alkitab ya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan tadi itu ada juga di Quran kalau dibaca dengan rendah hati soal keilahian Yesus itu. Ya, ada. Jadi saya tidak percaya kalau Tuhan membiarkan sekian miliar umat Islam tanpa tuntunan. Saya yakin bahwa Tuhan juga menaruh kisi-kisi kebenaran, mutiara-mutiara kebenaran dalam Quran yang sesuai dan mendukung kitab sebelumnya. Kan Islam mengakui kitab itu bukan cuma Quran, Taurat, Zabur, Injil, baru Quran. Nah, kalau dibaca dengan rendah hati Quran ini, maka kita akan menemukan mutiara kebenaran yang ada di Injil ini, di Taurat juga gitu loh. Contohnya sekarang yang menjadi masalah soal keilahian Yesus. Ya. Ini topik yang paling seksi dibahas oleh teman-teman Islam soal keilahian Yesus. Bagi saya sederhana, secara nalar terbukti keilahian Yesus di Quran. Apa buktinya? Jelas Quran mengatakan di Quran surat 22 ayat 73, hanya Allah yang bisa mencipta. Hanya Allah yang bisa mencipta. Tapi di Quran 349, Isa Al-Masih bisa mencipta burung. Ya. Yang kedua, di Quran 7187, hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Tak ada yang tahu. Di Quran 4361, Isa Al-Masih tahu kapan kiamat. Nah, siapa Isa? Terus, kenapa orang Kristen menyapa Yesus Tuhan atau Allah? Karena dia sebelum jadi manusia, dia adalah firman Allah. Dan Quran mengakui. Ali Imran 45. Isa itulah firman Allah yang nunjul ke dunia lewat Maria. Makanya Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat karena dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Mana bisa kalau hanya manusia biasa terkemuka di akhirat? Ayo kalau berpikir normal. Mana bisa? Nah, pemahaman Injil, firman Allah adalah Allah. Dan ini benar. Pemahaman. Jadi maka saya sering katakan Quran dan Injil sepakat menyapa Yesus firman Allah. Bedanya pemahaman orang Islam dengan orang Kristen tentang firman Allah. Nah, orang Kristen menerima apa adanya kata Injil. Firman Allah adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Nah, orang Islam tidak menerima 345 yang mengatakan Isa Al-Masih itu firman Allah. Berarti Allah tidak menerima. Jadi diterjemahkan gini. Ya, Isa Al-Masih firman Allah. Artinya firman ciptaan Allah. Kan gitu. Padahal firman itu bukan ciptaan tapi pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Masa firman Allah ciptaan? Nah, ini perbedaan tafsir lagi itu ya. Nah, seharusnya
Kalau baca Quran dengan rendah hati, maka akan tertuntun kepada Injil. Karena jelas-jelas di Quran ada penuntunnya. Isa al-Masih firman Allah. Di An-Nisa 171 jelas lagi. Isa itu adalah utusan Allah, berarti manusia. Tapi Isa juga adalah ruh Allah. Dan firman Allah. Ya. Nah, jangan ditafsir. Firman Allah itu Allah. Roh Allah itu Allah. Jadi teman-teman, ini secara logika nalar orang awam ya. Segala sesuatu yang ada pada Allah adalah Allah. Tapi sebenarnya firman Allah ada pada Allah. Makanya firman Allah itu Allah. Roh Allah ada pada Allah. Makanya roh Allah itu Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Mohon maaf, misalnya mata Allah, maaf. Harus Allah. Telinga Allah, ya harus Allah. Hidung Allah, ya harus Allah. Pokoknya di dalam diri Allah hanya ada Allah. Saya ulang lagi. Di dalam diri Allah hanya ada Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Nah, roh Allah, firman Allah ada dalam diri Allah. Maka dia harus Allah. Itu loh. Nah, itulah kira-kira tambahannya. Jadi maksud saya keilahian Yesus tuh harusnya ya bisa dilihat di Quran juga. Itu loh. Makasih. Oke, makasih Pak. Baik, tanpa terasa kita 5 menit menjelang jam 21. Sebagaimana biasa kita akan akhiri ini jam 21. Tapi sebelumnya kita serahkan kepada Pak Tigor, narasumber kita, untuk memberikan kesimpulan akhir atau kata-kata pamungkas, kata-kata kunci dari pencerahannya pada malam ini. Silakan Pak Tigor. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan ya. Jadi kebanyakan pemahaman itu, pemahaman yang salah, terjadi karena salah tafsir. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat tertentu di saat tertentu untuk kondisi saat ini. Padahal ayat-ayat lainnya itu mematahkan hal itu. Jadi sama dengan Alkitab. Jadi kita jangan mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan 1-2 ayat. Tapi kita harus lihat ayat-ayat lainnya dan kondisi pada saat ayat itu turun ya. Jadi Kristen pun banyak melakukan kesalahan ya, atau kesesatan terkait makanan haram. Jelas itu ya. Mengenai hari Sabtu juga secara sejarah terlihat, bukan secara Alkitab. Dan itu memang salah tafsir, tapi dipaksain. Jadi harus kita lihat sejarahnya juga. Jadi itu kesimpulannya, jangan kita menafsirkan berdasarkan ayat, tapi kita harus belajar lebih dalam ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tigor. Demikianlah Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian, acara kita pada malam ini. Kita akan tutup dengan doa. Jika berkenan, kami undang Bapak Ustadz Ucok Panggabean untuk melayangkan doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah, pengasih penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang esa, Allah yang tidak beranak, tak diperanakan, Allah yang maha kudus, maha mulia, Allah yang kekal, namun Allah yang berkenan kami panggil Bapa kami di sorga. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur malam ini boleh belajar bersama-sama Tuhan tentang sesuatu yang penting bagi kami ya Tuhan. Amin. Oh Bapa di surga, tolonglah kami orang yang lemah dan serba terbatas ini, agar kami boleh mengerti sesuatu yang penting dalam hidup kami ya Tuhan. Boleh mengenal kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Buat hati kami rendah ya Tuhan, agar kami mau belajar dengan semangat yang tinggi, namun rendah hati ya Tuhan. Agar kami boleh mendapat hidayah, kebenaran yang Kau ingin kami mengerti, kami orang-orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam ini. Walaupun kami tidak banyak, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami yang sudah menghadirinya boleh mendapat manfaat daripadanya Tuhan. Amin. Hamba berdoa ya Tuhan untuk Mas Tigor,
yang sudah menjadi pembicara, masih iman yang sudah menjadi memimpin acara ini Tuhan, agar Engkau melimpahkan berkat pada mereka berdua Tuhan. Ya. Amin. Berkati segala apa yang mereka lakukan, pelayanannya, juga usaha-usaha bisnisnya ya Tuhan. Juga segenap para hamba-Mu ya Tuhan yang sudah berkenan hadir pada acara malam ini, Engkau berkati kami satu persatu ya Tuhan. Di dalam hidup rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dan hidup sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, Raja kami. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Isa Al-Masih, Juru Syafaat kami, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Atas nama tim persaudaraan umat Allah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Biar apa yang telah kita bahas bersama dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan Allah semata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam acara ini. Sampai berjumpa di acara berikutnya 2 minggu lagi. Tuhan Amin. memberkati.